Tidak ada cerita Rasulullah berdoa begini, letak di atas apa nih, paha. Nah, cerita orang malas berharap doanya diterima, tapi nyatanya bahwa cara berdoanya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini bashar lakal bashar, manusia tapi tidak seperti manusia. Kenapa? Karena dengan bercinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab Allah cinta kepada kita. Dengan cinta kepada Nabi Muhammad menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita. Dengan cinta kepada Nabi Muhammad menjadi sebab segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa tidaklah kita duduk di dalam majlis yang di dalamnya menyebutkan nama Nabi Muhammad terkecuali terlebih dahulu Nabi Muhammad ingin akan kita menyebut namanya. Tidaklah kita mau bersolawat kepada Nabi Muhammad terkecuali Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita untuk menyanjung akan kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah mereka-mereka yang dengan hatinya yang terpilih untuk senantiasa bersolawat untuk menambah kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ilayhi ay yarudduhuma sifra. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha pemalu, Al-Karim, dan zat yang maha mulia. Yang dimaksudkan dengan malu di sini ialah yastahi min ibadih. Allah malu terhadap seorang hamba idza rafa'a yadayh, ketika seseorang hamba tersebut mengangkat kedua tangannya untuk berdoa penuh dengan harapan kepada Allah, ayyarudduhuma sifra, maka Allah malu untuk tidak mengabulkan akan doa-doa daripada mereka tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu malu Allah kalau ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, maka Allah tidak mau sampai turun daripada tangan tersebut kecuali Allah kabulkan daripada keinginan orang tersebut. Tetapi heran kenapa masih ada doa-doa kita yang masih tidak terijabah oleh Allah. Maka di sini syarat daripada agar doa kita diijabah oleh Allah ada beberapa macam. Yang pertama ialah al-ikhlas. Yang pertama, agar doa kita itu diijabah oleh Allah ada keikhlasan di dalam hati kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-ittiba, yaitu mengikuti daripada cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa, dia pertama memuji Allah, kemudian yang kedua dia bersolawat kepada Rasulullah, kemudian yang ketiga terus dia menyampaikan keinginannya, kemudian dia tutup lagi dengan solawat kepada Nabi Muhammad dengan bersolawat, kemudian diakhiri dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya ditutup lagi dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada aturan di dalam berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu yakin. Di dalam hadis At-Tirmizi dikatakan bahwa yakin akan doa kita terkabul. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu maka timbulkan dalam hati keyakinan. Timbulkan dalam hati keyakinan bahwa kita akan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajak optimis saja kita. Tetapi tadi bahwa dengan adab doanya ikhlas. Jadi kalau berdoa, kalau orang berdoa angkat tangan. Nah, dua cara berdoa yang diajarkan Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah kalau berdoa itu
Dia meletakkan kedua telapak tangannya seperti ini. Itu Rasulullah SAW. Tidak ada cerita Rasulullah berdoa begini, letak di atas apa nih? Paha. Nah, cerita orang malas. Berharap doanya diterima, tapi nyatanya bahwa cara berdoanya sebenarnya sudah salah. Kemudian yang keempat yaitu tidak lalai daripada dia dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia berdoa kepada Allah, pikirannya tetap terfokus kepada tujuannya Allah. Ketika dia berdoa kepada Allah, hatinya tetap terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai kemana mana. Musyahadahnya tetap kepada Allah, harapannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari kalangan tabi'in, dia pernah berkata bahwa sesungguhnya aku kalau berdoa, kata tabi'in dia bilang, aku kalau berdoa, aku tahu doa aku dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang kalau aku berdoa kepada Allah, sesungguhnya aku tahu bahwa doa aku itu sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata sahabatnya bilang, bagaimana mungkin engkau tahu? Apa yang dikatakan oleh tabi'in tersebut? Jika hatiku khusyuk kepada Allah, jika hatiku ada harapan penuh kepada Allah, dan jasadku juga ikut seakan-akan berdoa kepada Allah, dan air mataku tanpa kusadari keluar daripada mataku, itu bertanda bahwa harapanku kepada Allah telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu sedikit yang saya sampaikan, bahwa mudah-mudahan nanti ke depannya ketika kita berdoa kepada Allah, agar keinginan kita diijabah, bahwa kumpulkan juga harapan-harapan kita kepada Allah, belajar adab cara berdoa kepada Allah, sehingga timbul dalam satu riwayat tadi bahwa malu Allah tidak mengabulkan akan doa-doa seorang hamba yang telah ikhlas menginginkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah.